Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Ftalk edisi 28 September 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Ftalk edisi terakhir, edisi 26 September 2023. Hari ini hari libur, jadi kita akan update perdagangan terakhir edisi 27 kemarin. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai saja. Silakan apabila Anda belum subscribe channel ini, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Ftalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG terlebih dahulu. Pada perdagangan terakhir, IHSG rebound sesuai dengan pembahasan di edisi 26 September, bertahan di atas MA60 dan di atas lower channel, kecenderungan naik yang saat ini memang masih dalam pengujian. Ya, semoga sesuai dengan prediksi di Stockholm, IHSG kembali bergerak di atas 7.000 meskipun perdagangan tersisa satu kali untuk minggu ini. Tapi yang kami harapkan setidak-tidaknya IHSG bisa bertahan di atas MA60 terlebih dahulu untuk proses uptrend di bulan depan gitu ya. Dan kita lihat dari perdagangan terakhir memang bisa dikatakan ini adalah sinyal yang positif ya. Jadi selama tidak turun di bawah MA60, sekalipun terjadi penurunan di 6830-an seperti yang kami sampaikan di edisi 26 September kemarin, itu merupakan kesempatan untuk buy on weakness, mengumpulkan saham-saham yang sekiranya berpotensi ikutan ya IHSG bullish sampai dengan akhir tahun nanti ya. Kita harapkan, lagi-lagi kita cuma bisa berharap, kita hanya bisa menganalisa ya. Nanti hasilnya seperti apa kita serahkan kepada market ya. Seperti itulah ya. Jadi kita bisa memprediksi, kita bisa menganalisa, tetapi hasilnya tetap yang memberikan adalah market. Jadi market seperti apa nantinya ya kita akan terima itu. Sementara ini masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Ftalk sebelumnya ataupun di Stockholm. Penurunan IHSG merupakan kesempatan ya untuk secara umum, ya kita tidak sebutkan sahamnya apa, secara umum untuk mulai posisi-posisi yang bagus dan menambah posisi-posisi yang sebelumnya. Seperti itu, kita langsung mulai dari pembahasan saham yang pertama ya, sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas. Ini ada beberapa, tidak terlalu banyak. Silahkan apabila Anda ingin banyak melihat pembahasan saham selanjutnya di Ftalk selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Yang pertama, Pak, saya masih hold Adaro ikut watchlist bulan Juni PTR. Sekarang sudah naik lumayan. Masih bisa hold apa jual aja? Sisa sedikit, cuma 5 PV aja. Oke, kita lihat Adaro. Oke, Adaro saat ini di 2870. Bulan Juni 2100 ya. Kita coba lihat berapa targetnya sesuai dengan rekomendasi tentunya. Oke, kita lihat sesuai dengan rekomendasi di edisi 5 Juni ini. Edisi 5 Juni ini pertama-tama membahas teknikal batubara ya. Namun ini untuk watchlist ini ya, bisa diklik di sini. Hanya untuk member PTR tentunya. Di situ ada dua saham ya, Adaro dan ITMG. Nah, saat kita rekomendasikan waktu itu, ini tanggal 5 Juni 2023, Anda bisa cek harganya masih 2100. Kemudian kita pasang target di target minimal di 2460, hari ini di 2870. Bagaimana kalau kita masih punya barang di 2120 dan harganya di 2870? Apakah masih bisa hold atau jual? Oke, kita lihat. Pertama-tama target sudah terpenuhi sesuai dengan apa yang kami sarankan ya, baik itu saham Adaro atau saham-saham rekomendasi yang lainnya. Ketika saham tersebut mencapai stop loss, kami sarankan tentunya adalah dijual dalam bentuk rugi. Tetapi ya, ketika saham tersebut naik ya mencapai TP1, Anda bisa jual juga sebagian. Sisanya Anda bisa jual di TP selanjutnya. Nah, ya, case di Adaro ini kebetulan naik ya, nggak kebetulan sih, memang ya prediksinya tepat. Ya, jadi bayangkan beli di 2160 di tanggal 5 Juni ya.
Ya secara proses ada prosesnya tentunya. Kenaikannya ini sudah berapa persen? Anda sudah dapat profit 30-an persen. Jadi menurut saya bijaklah ya. Sebaiknya sell dulu. Kenapa begitu? Pertama, sudah mencapai target ya, tadi ikuti aturan. Kalau sudah mencapai TP 1, jual sebagian, mencapai TP 2, jual semua. Untuk apa? Untuk menjaga konsistensi, bukan untuk besar-besaran profit. Yang terpenting adalah konsisten. Ya, ini berlaku juga untuk ITMG. ITMG kita beli kita rekomendasikan di harga 22.700. Sekarang harganya berapa? Nah, jika sudah mencapai TP yang kami sarankan, saya juga sama dengan aturan tersebut, dijual. Ya. Nah, bagaimana mengabaikan target-target yang sudah tercapai itu? Apakah Adaro sudah saatnya turun sehingga kita harus jual bersih? Menurut kami, Adaro sudah mencapai target yang ideal sebelum melanjutkan penurunan. Karena apa? Adaro sudah proses downtrend. Ya, saat ini sangatlah wajar ketika dia terjadi penurunan cukup signifikan kemarin dan membuat IHSG jatuh 1%. Nah, sekarangnya dari rebound, ini adalah kesempatan untuk sell on strength menurut kami, terutama untuk member-member kami yang beli di 2100-an. Ya. Karena potensinya akan turun kembali menguji EMA 60 di 2680. Kalau tembus terkonfirmasi melanjutkan downtrend. Downtrend yang mana? Yang ini. Yang dibentuk sejak Oktober 2022, di mana Adaro sudah mencapai peak performance-nya. Jadi kenaikan yang terjadi dari Juni sampai dengan bulan September hari ini itu merupakan pullback. Kenaikan di dalam tren turun. Kenaikan jangka pendek. Ya, apapun itu. Oke, seperti itu. Itu tuh saran kami ya. Kalau Anda mau pakai monggo, enggak juga, enggak masalah buat kami, silahkan. Yang penting kita sudah merekomendasikan di waktu dan harga terbaik untuk Adaro. Oke, lanjut. Pak, kalau mau beli saham Meta di harga terakhir, apa masih berani? Minta view-nya, apakah akan naik lebih tinggi lagi atau bagaimana? Oke, wow. Kenaikannya sudah sangat signifikan ya. Dalam waktu ya 2 minggu ya berarti ini ya. 1 bulan terakhir ini dia sudah naik 100%. Ya 98,2 ya, saya anggap kemarin sudah naik di 236, ini sudah 100%. Nah, apakah di harga saat ini kita berani beli atau tidak berani? Kalau saya nggak berani. Kenapa begitu? Ini adalah pengulangan pola-pola yang sama, di mana dia naik dalam waktu sebulan kemudian habis itu jatuh. Nah, apakah ini akan berulang? Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar, bukan saya memastikan. Saya tidak bilang pasti akan mengulang, tetapi kemungkinan probabilitasnya mengulang pola-pola sebelumnya karena kita tahu itu adalah price makernya memiliki pembukuan yang sama. Ya, pasti cash flow-nya juga sama, bobot-bobotnya juga sama. Ketika dia membentuk satu candle itu ya dia akan membentuk candle yang sama. Ya, kemungkinan besar ya itu akan diulang. Ya. Pun kalau dia masih bisa naik, risknya pasti ya sudah sangat besar dan tidak mungkin dapat ditoleransi oleh kami. Kan Anda kan nanya ke saya nggak boleh 5% nih lossnya. Lah ini sudah naik 98%, risknya segitu. Nah kalau dibanting lagi misalkan seperti di bulan Januari 2021 atau misalkan ya sebelum-sebelumnya juga ya, ini sudah berulang-ulang nih seperti ini, saya tandai ya, saya gambar ya. Saya kasih contoh seperti ini pengulangan-pengulangannya. Ya. Ini tipikal tower ya. Pola tower. Jadi uptrendnya itu sifatnya kenaikan jangka pendek. Setelah itu dia balik lagi. Ya. Biasanya seperti ini, biasanya loh ya. Fundamentalnya memang hampir sama dengan harga sahamnya, tidak stabil. Naik turun, untung kadang rugi, seperti itu ya, mengikuti. Nah, jadi kemungkinan ini masih bisa naik, masih bisa di 246 atau mungkin saja dia bisa naik ke atas 300. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda sanggup menerima risk sebesar 90% yang sudah ya ini tidak 90%, tetapi kalau dia balik
misalkan Anda beli di harga terakhir 224, kemudian dia balik membentuk satu candle merah seperti sepanjang ini, itu bisa 30 sampai dengan 40%. Yang secara otomatis mengacu pada aturan yang saya buat di private trading room, ataupun ketika kita berinvestasi tentunya ya fundamentalnya nggak layak, kita nggak mungkin kan masuk. Tetapi kalau ini kan secara risk sudah sebesar ini ya, 37% ya, tentunya tidak bisa kita kejar. Kenapa kok tidak bisa? Bukan karena tidak bisa naik, tapi risknya sudah terlalu besar untuk kita bisa terima. Risk pasti kita akan dapatkan ketika kita trading ataupun investasi, tetapi kita juga bisa hitung-hitung lah kira-kira ini terlalu besar atau tidak buat kita. Sekalipun memang masih bisa naik, ya. Tapi lihat agresivitasnya ya. Dan ini tentunya tidak cocok untuk yang tidak cepat juga pergerakan transaksinya. Misalkan beli kemudian ditinggal bekerja, ditinggal pergi, tidak dimonitor lagi. Ya bisa-bisa Anda dibanting ke bawah lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini diulang-ulang aja. Karena saya yakin juga ini pola-pola yang sama, ini dibentuk oleh orang-orang yang sama. Orang-orang yang sama ya, di situ pasti ada money manajemennya dan sebagainya ya. Jadi kita tidak bisa katakan secara teori itu seperti apa, tetapi menurut pengalaman saya waktu kerja dulu ya, pembukuan itu ada siklusnya, seperti apa naiknya, seperti apa turunnya, berapa biayanya dan sebagainya, dan kapan naiknya itu biasanya sudah dihitung. Dan seperti ini ya diulang-ulang. Memang tidak persis sekali, tetapi kalau Anda lihat pola-polanya sama. Ya, gitu. Ya, sekali lagi keputusan Anda mau kejar atau tidak itu keputusan Anda, tapi kalau saya tidak berani karena ya kita di PTR tuh fokus saham yang baru akan naik. Misalkan seperti ini, lihat ya, ITMG ini dan Adaro kita tidak pernah merekomendasikan lagi setelah rekomendasi ini. Kenapa begitu? Kita sudah merekomendasikan di waktu dan di harga terbaik. Ya, gitu. Ini contohnya ya, Jadi kalau sudah naik seperti ini ya kita nggak berani tentunya gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, kita langsung lanjutkan. Pak F tolong bahas Inco. Sudah beli di 5.400 sebanyak 15 PV, rencana mau investasi 1 tahun. Sekarang harganya lagi turun. Harusnya bagaimana? Hold atau jual sebagian? Nanti beli di harga bawah, kira-kira bisa turun sampai harga berapa ya? Nah, ini saya juga bingung ya. Ini mau investasi atau mau trading, karena sekarang lagi turun, kira-kira mau dijual. Nah, jadi ketika kita investasi itu patokannya adalah fundamental dulu. Nah, kalau kita menjual itu bukan karena harga sahamnya yang naik dan turun, tetapi karena fundamentalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, proyeksi kita, ya. Pertumbuhannya mungkin tidak sesuai dengan proyeksi. Misalkan kita pengennya Inco ini bisa tumbuh di atas 5%. Nah, tiba-tiba Inco tumbuhnya kurang dari 5% atau justru tidak tumbuh. Nah, itu harus kita jual. Mengacu pada kesepakatan awal atau plan dari awal. Syarat-syaratnya seperti apa? Kalau syarat-syaratnya itu sudah jelas, kita akan jual atau kita akan tambah atau kita akan kurangi, itu dasarnya adalah itu, bukan dari naik dan turunnya, apalagi sifatnya jangka pendek. Tetapi kita kemarin juga kita take profit Inco ya di beberapa kesempatan kemarin di 6.000, di bawah di atas 7.000 kita juga jual karena memang sudah mencapai TP. Nah, sekarang ini fundamental Inco ini seperti apa? Ini kita akan jawab sesuai dengan pertanyaan, karena investasi kita akan lihat dulu fundamentalnya.
apakah saat ini saatnya menjual Inco atau menambah atau mengurangi? Nah, ini kita kemarin jual, kenapa kok di Peers dan di Peer melakukan penjual? Ini member Peer dan Peer pasti tahu ya, kita menjual bersih saham Inco karena performance pertumbuhan Inco di kuartal kedua itu turun. Ya, Anda bisa lihat ya, turun 8%, untuk revenue operasionalnya turun 27%, dan juga sampai dengan laba bersihnya juga turun 13%, yang mana artinya penurunan ini terjadi dari atas sampai dengan bawah secara otomatis. Ya, ini pertumbuhannya sudah mulai melambat dan turun. Ya, jadi artinya ya kita harus bijaksana mengikuti plan sejak awal. Ketika emiten yang kita pegang tidak lagi memenuhi syarat, ya kita akan buang dalam posisi profit ataupun rugi. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan Inco kita masih beruntung karena kita beli di bawah. Jadi kita jual dalam posisi profit meskipun fundamentalnya turun. Gitu, kita dapat di harga 4. Nah, kalau sekarang ini saran saya ya mengacu pada strategi pendekatan yang kami gunakan, growth investing, Inco saat ini menurut saya belum layak untuk di hold ataupun karena ini cyclical juga. Masuk ke cyclical. Kalau kita mengerti siklusnya sedang turun, ya kita nggak akan memang kita tidak akan pertahankan dan kita tidak akan membelinya. Nanti ketika siklusnya dia mulai naik lagi, kapan itu saya tidak tahu pastinya kapan, tetapi akan ada siklusnya naik nanti. Nah, baru kita akan mungkin masuk lagi. Ya jelas sekarang ini by data seperti ini. So ya kita akan tukar ke saham-saham yang lain. Tentunya plan jangka panjang juga yang memiliki pertumbuhan di atas memenuhi syarat dan di atas Inco tentunya gitu ya. Mungkin sektor ataupun industri yang lain gitu loh. Karena ya kalau Anda bicara komoditas itu sudah lewat. Ya. Komoditasnya sudah peaknya di 2022, pestanya sudah lewat. Kalaupun ada kenaikan yang sifatnya jangka pendek ya itu mungkin bisa untuk jadikan trading. Oke? Seperti itu. Baik. Jadi untuk Inco ya mungkin dia masih bisa turun ke 5.100 atau ke 4.700 lagi. Nah, nanti mungkin ya di sini akan ada perubahan fundamental yang menjadi lebih baik dan sebagainya. Teknikalnya masih sangat bagus sebenarnya. Dia turunnya masih dalam turun yang wajar. Ya, kalaupun turun mungkin di 5.100 sampai dengan 4.000 belum merubah uptrend jangka panjang karena ini roundingnya ini besar ke atas ini, ke upper shadow ini, dan saya masih yakin dalam jangka panjang di siklus selanjutnya, siklus naik selanjutnya Inco bisa boost sampai dengan 11.000. Nah, sekarang saya tanya ya, saya tanya balik, kalau Anda masih mengharapkan kenaikan yang jangka panjang lagi, Anda siap dibawa turun, monggo. Ya, tetapi kalau Anda tidak mau dibawa turun, ya mungkin Anda bisa alokasikan ke saham yang lain yang sekarang ini siklusnya lagi naik. Nanti sambil dipantau Inco kalau sudah balik ke uptrend lagi, kita ikuti lagi. Ya seperti itu. Kenapa kita tidak hold selamanya? Tidak. Karena ya uang kita terbatas, mata kita cuma 2, kita monitornya juga nggak mau banyak-banyak saham. Ya otomatis kalau sebuah saham yang kita pegang tidak sesuai, ya kita tidak akan sayang-sayang, kita akan jual dan kita pindah ke apakah itu investasi, tetap investasi karena pendekatan yang kita gunakan adalah fundamental dan jangka panjang. Seperti itu, sepanjang apa setiap orang saya rasa punya perspektif sendiri-sendiri, tetapi kalau kita sepanjang apa, sepanjang siklus yang dia jadikan patokan. Ya, siklusnya komoditas seperti apa tentunya berbeda dengan siklus properti, siklus di industri ataupun sektor yang lain. Gitu ya. Oke. Pak F tolong bahas saham PPRI dong. Ini saham dari awal IPO sudah jualan 1 sampai 3 hari dan pada tanggal 14 apa ini maksudnya? Mulai aku lagi lumayan tapi harga kok di situ aja. Maaf newbie pertanyaannya. Saya agak bingung nih dengan pertanyaan. Saham dari awal IPO sudah jualan. Ya maksudnya jualan itu siapa, Anda atau siapa? Gitu ya, apakah Anda jualan tapi sahamnya nggak bergerak atau bagaimana? Saya juga bingung ini ya. Ini pertanyaannya ini mohon maaf ini ya. Saya mungkin nggak. Saya akan lihat bagaimana kenapa kok dia di situ aja. Mungkin dia sedang konsolidasi, mungkin.
Nah, ini sedang konsolidasi ya, gitu ya. Jadi ya karena kita nggak bisa menganalisa saham IPO teknikalnya, ini belum bisa dibaca juga. Ini yang jelas konsolidasi itu aja. Kalau kita mau trading ya, saya rasa perlu dia ada pola dulu ya. Pola yang bisa kita baca ini belum bisa dibaca, belum ada indikator juga, baru kelihatan candlenya ini mendatar ya, konsolidasi ya, seperti itu. Jadi kalau saran saya cari yang lain dulu ya, sampai dengan dia bergerak naik atau membentuk pola yang bisa kita jadikan patokan untuk dia beli atau jual. Sekarang ini belum. Untuk trading ya itu ya. Kalau untuk investasi saya nggak tahu belinya dari IPO. Kalau beli saat IPO seharusnya Anda pegangannya adalah jangka panjang ya, untuk fundamental Anda sudah kantongi, Anda siap di bawah turun dan sebagainya karena fundamentalnya Anda tahu. Tapi kalau Anda ikut IPO tetapi masih bingung dengan naik turunnya harga saham atau saham dibanting dan sebagainya, masih galau dan sebagainya, saya rasa itu perlu dimantapkan lagi. Anda itu beli untuk apa? Malam Pak F, kemarin saham ANJT suruh nunggu di harga 820. Saya udah dapat di harga 815 dan sekarang harganya 785. Apakah berpeluang untuk turun lagi? Saya optimis sahamnya bisa tembus 1000 lagi. Ya bagus, berarti Anda dapat harga yang lebih rendah dibandingkan pada saat saya bahas. Gitu loh. Saya sarankan tunggu di 820 itu bukan karena suruh beli, bukan, tetapi agar risknya itu masuk. Ya. Nah, kalau saat ini seperti apa secara teknikal, ini bagus sekali karena dia berada di support areanya lagi. Kan area supportnya itu di 815 sampai dengan 750. Jadi selama di area-area ini ya harusnya bisa beli. Tetapi tergantung Anda belinya sudah berapa PV gitu kan. Kalau beli muda banyak ya nggak bisa nambah lagi kan. Gitu. Tetapi selama dia masih di atas konsolidasi area ini masih aman. Secara teknikal dia masih bisa berpotensi untuk naik kembali karena memang dia masih ke sana arahnya ya. Setelah dia ini merupakan retest, bisa aja retest EMA 60 ataupun retest support area seperti itu. Jadi menurut saya masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Selamat malam Pak Yev, mohon bantuannya untuk bahas saham BRPT untuk trading jangka pendek. Support dan resistnya di mana dan pengaruh IPO brand terhadap saham BRPT IPO brand akan membuat saham BRPT turun atau naik. Ya kalau bisa dikatakan ada hubungan atau tidak, ya bisa aja ada hubungan dan bisa aja tidak ada hubungan. Tapi kalau yang menjadi pedoman kita kan nggak bisa seperti itu. Kalau trading itu apa yang harus dijadikan pedoman adalah potensi upside-nya harus lebih besar daripada potensi risk-nya. Ya, jadi mau IPO kayak mau merger kayak mau apa kayak ya, kalau kita tujuan trading nggak ada urusan yang lain-lain selain teknikalnya gitu toh ya. Jadi nanti kalau misalkan kita IPO brand kemudian kita beli ternyata turun, apa kita akan hold tanpa ada pedoman stop loss di berapa dan sebagainya? Kan enggak ya. Jadi mau ada IPO kayak mau dia mau merger mau split dan sebagainya, itu nggak ada urusan. Yang terpenting adalah kita mengetahui risk dan rewardnya. Lebih besar rewardnya, risknya bisa kita toleransi dengan profil kita. Misalkan kita nggak boleh rugi 5%, ya kalau sekarang yang kita beli dia turun itu kurang dari 5%, ya kita berani. Tapi kalau lebih dari itu ya nggak berani. Nah ini seperti BRPT ini ya, ini kan sudah naik dan dia sudah mencapai sudah mencapai resistnya. Risknya berapa persen? Nah ini ya, kalau dia membentuk pola-pola yang sama, ini kan dia turun lagi ke EMA 60 dan ya bagus-bagus, paling bagus memang dia ketika naik di atas EMA 60, baru naik di atas EMA 60 Anda beli. Nah ya, kita akan ngitung risk ke EMA 60 itu berapa, sudah 22% ya nggak berani. Mau dia naik lagi ya tetap kita nggak berani, karena ya risknya sudah terlalu besar untuk kita beli. Ya saya nggak mampu gitulah ya gitu. Sedangkan ini sudah mentok di resist. Bisa nggak kita breakout? Bisa. Kalau sudah breakout baru risknya nanti akan berkurang. Anda bisa proteksi, maksudnya Anda bisa batasi kalau dia balik. Nah misalkan dia breakout nih ya di 1580 katakanlah. Nah Anda proteksi di 15.000, 1500.
Nah itu 5%. Tetapi kalau sekarang ini mau dibeli, nah ini sudah di target, nah ini bisa balik lagi ke sini, itu 20% risknya, ya nggak berani gitu ya. Jadi sebaiknya kalau mau beli sekalian tunggu breakout, tidak ada hubungan dengan IPO anak usaha dan sebagainya ya. Bagus atau tidak, ya semoga bagus supaya dia breakout, tetapi kalaupun nggak bagus, kalau syaratnya tidak terpenuhi, kita nggak beli gitu ya. Oke, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Silahkan isi kembali apa yang ada di ingin Anda tanyakan ya, isi di kolom komentar untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Mohon maaf apabila ada mungkin jawaban-jawaban yang tidak sesuai atau pertanyaannya tidak dapat saya serap dengan baik, karena mohon maaf ya. Ini kita hanya jawab apa adanya, apa yang saya lihat, tidak menggunakan sistem yang biasa digunakan oleh PTR, Peer dan Peers, di mana mereka selalu terjaga dengan secara kuantitatif, mereka dapat pastikan ya kita tidak sama. Di F-Talk ini mungkin akan lebih banyak tidak akuratnya dibandingkan dengan PTR ataupun Peer dan Peers. Jadi silahkan apabila Anda ingin berkonsultasi yang lebih akurat dan lebih baik, lebih terukur lagi, silahkan Anda chat advisor di PTR, Peer dan Peers sesuai dengan layanan yang Anda ikuti. Ya, apabila Anda belum jadi member, silahkan untuk Peer sekarang ini ada promo untuk pakai 12 bulan diskon 20%. Silahkan Anda manfaatkan untuk join Peer Private Investing Room. Di situ Anda dapat rekomendasi saham like invest yang memenuhi syarat growth investing seperti yang Anda sudah baca mungkin. Kita menggunakan growth investing bukan value investing. Kenapa kita menggunakan growth investing? Mungkin sudah tahu kenapa. Ya, apabila Anda ingin berinvestasi menggunakan growth investing, ya silahkan join Peer. Tapi kalau Anda mungkin menggunakan value investing, tidak akan cocok mengikuti Peer ataupun Peers. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat malam dan selamat beristirahat.